Hai, like, share, comment, aktif ya. Bye bye. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian sehat-sehat aja ya semuanya ya. Kali ini gue kembali lagi untuk memberikan pandangan atau review dari HP yang sudah 3 minggu menemani gue sebagai daily driver. Di sini gue sedikit mungkin akan membandingkan dengan Oppo Find X8 karena sebelumnya gue pakai Oppo Find X8 sebagai daily driver kurang lebih 2 bulan, dan ini gue belum sampai 1 bulan. Jadi gue coba untuk mereviewnya untuk Vivo X200. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oke, pertama-tama kita mungkin akan membahas tentang sedikit aja spesifikasi ya dari Vivo X200. Di sini untuk Vivo X200 warnanya ada yang warna hijau dan warna hitam. Kebetulan gua beli dapet yang warna hijau. Kemudian sistem operasinya ya sama-sama kita tahu ini ya, Vantage OS 15 ya. Untuk sertifikasi IP-nya udah 68 dan 69, kemudian versi Android-nya 15 ya. Kemudian prosesor Dimensity 9400 yang sama dengan Oppo Find X8 nih guys. Kemudian untuk pabrikasinya udah 3 nanometer ya, udah kecil sekali ya. Dan kemudian RAM-nya 12256 ya, RAM dan ROM-nya. Kemudian untuk extended RAM-nya ada 12 GB. ROM-nya pakai UFS 4.0, sudah lumayan bagus ya. Oke, kemudian kita lanjut di baterai. Ini sudah memakai 5800 mAh ya. Beda sedikit dengan Oppo, jadi 5800-nya di sini lebih tinggi di Vivo ya. Untuk yang kemarin Oppo sekitar 5630. Kemudian untuk daya casannya udah 90 watt dan cukup waktu 40 sampai 50 menit itu sudah full dari 0 ke 100% guys. Baterainya di sini cukup memberikan kenyamanan ya guys. Dari pagi sampai malam, walaupun cuma sosmed ya kalian tahu lah gue nggak suka main game, jadi sosmed dan lain-lain itu sudah mumpuni ya guys. YouTube seharian bahkan bisa lebih, baterainya irit ya guys untuk ini. Kemudian mungkin dimensi dan lain-lain nggak terlalu ini ya guys, mungkin kita lewatin aja. Mungkin tahu tabel spesifikasi lain mungkin kalian bisa lihat di GSM Arena atau di teman-teman yang lain. Nah sekarang kita bahas untuk pemakaiannya aja ya guys. Jadi cerita untuk Vivo ini gue pakai udah 3 minggu ya. Tadi gua ngerasa, nah ini bagian layarnya. Di sini layarnya sedikit membentuk curve ya guys. Jadi gua ngerasa ada perbedaan lah dengan Oppo, karena Oppo itu flat layarnya. Di sini agak sedikit ada curve yang membuat nyaman untuk bernavigasi, karena gua navigasi memakai gestur. Jadi untuk balik ke home screen dan lain-lain, back dan lain-lain itu sangat nyaman di HP Vivo ini. Gue ngerasa ada perbedaan lah di situ guys untuk penggunaan dari sehari-hari ya guys. Kemudian infrared juga ada, kemudian ada tombol volume ya, tombol volume dan tombol powernya clicky ya guys. Jadi memang ya flagship great lah. Kemudian ada speaker ya, speaker grill bagian bawah dan atas, dual speaker, tapi gua ngerasa di HP Vivo ini masih kurang powernya guys. Untuk speakernya perbandingan dengan Oppo. Nanti kita akan tes untuk sound quality-nya ya guys ya. Ini contoh suara dari Vivo X200. Ini yang 50%, 60,
70. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Oke, lanjut untuk kamera di sini ya. Di sini semua 50 megapiksel, wide, ultra wide maupun dari telefotonya guys ya. Semua ini kameranya di 50 megapiksel dan yang bawah ini nggak ada ya guys. Jadi hanya kayak pemanis aja sih menurut gua. Dan kita lihat di sini ada Zeiss ya, berkolaborasi dengan Zeiss Coating ya. Jadi minim dari flare ya, nggak kayak iPhone ya. iPhone kan flare-nya masih banyak tuh guys untuk di video maupun foto. Nah ini Vivo sudah bagus dalam segi pengurangan flare. Kemudian untuk yang lain-lain dari pemakaian sih sebenarnya mirip-mirip ya guys. Gue ngerasa sih mirip-mirip. Memang dengan Oppo itu gue ngerasa mungkin lebih di ketebalannya guys. Ketebalannya ini lebih tipis di Vivo, jadi enak lebih digenggam di Vivo. Tapi kalau kalian yang ngerasa tangannya besar kayak gue, dipakein casing baru ngerasa enak guys. Tapi kalau tidak pakai casing tuh kayak tipis banget sih guys. Masih ngerasa kayak tipis banget, dan pinggir-pinggirannya ini glossy, berbeda dengan Oppo yang tidak glossy ya guys. Jadi ceplakan tangannya nggak terlalu kelihatan di Oppo. Kalau Vivo ini ceplakan tangannya di pinggir bezelnya kiri dan kanannya masih ceplak gitu ya guys. Untuk bagian belakang ya sudah kaca dan sudah bagus banget nih guys. Untuk bagian belakangnya melengkung ya, jadi membuat nyaman di feel genggamannya. Kemudian lanjut kita akan membahas layarnya. Layarnya di sini sudah cukup bagus juga, terang ya. Kemudian navigasi 120 Hz-nya cukup baik ya. Mungkin memang tidak yang terbaik di seri flagship ya, karena memang ini bukan LTPO. Jadi refresh rate-nya tidak bisa mencapai ke 1 Hz. Kemudian dari ini saya menggunakan casing yang tipis ya, jadi memang lebih nyaman, tapi bisa menambahkan sedikit untuk feel genggamannya lebih nyaman. Karena di Oppo itu pas menurut gua untuk genggamannya. Vivo ini kalau pakai casing baru pas. Nah kemudian mungkin sedikit kita bahas lagi di kameranya guys ya. Kameranya di sini kita tinggal bisa geser-geser untuk zoomnya. Di sini ada 1 kali, 2 kali ya, 3 kali. Kemudian bisa ke 6 kali, 10 kali ya. Paling mentok itu di 15 kali ya guys. Jadi memang hasilnya seperti ini untuk foto maupun videonya ya. Jadi memang sedikit masih kelihatan kasar ya guys. Sedikit perbandingan dengan si Oppo. Yang Oppo 10 kalinya masih cukup bagus ya guys. Kalau yang di sini mungkin agak di Vivo ya, itu agak sedikit buramnya kurang bagus guys untuk hasilnya. Kemudian ada Zeiss ya, pewarnaan Zeiss ya, ada yang jelas ya. Kemudian ada yang bertekstur ya. Kemudian ada yang Zeiss. Nah, ini perbedaannya sih hanya lebih ke terangnya dan lebih ke warnanya ya. Jadi ada yang lebih terang di Zeiss ya. Untuk yang lebih gelap di tekstur dan jelas mungkin nggak terlalu terang. Seperti itu kurang lebihnya guys. Kemudian untuk ultrawide-nya sudah cukup bagus juga ya. Ultrawide-nya tidak terlalu jomplang menurut gua, perbedaan hasil dari kameranya guys.
Kemudian untuk hasil dari kameranya mungkin nanti akan gua tunjukin bagaimana hasil videonya juga. Nah, ini untuk zoom ya, portrait ya. Di sini ada beberapa pilihan ya, dimana gue pilih untuk nggak pakai untuk filternya ya. Kemudian ini dari hasil telefoto kayak kameranya gitu, kita bisa milih ya beberapa ya. Untuk hasilnya pun hanya ada perbedaan warna dan tingkat zoomnya ya guys ya. Di sini memang menurut gua untuk zoomnya hasilnya cukup bagus ya guys. Nanti mungkin kita bisa lihat untuk hasil dari kameranya guys. Kemudian ini ada mode landscape juga, kemudian ada foto cepat. Di sini mungkin foto cepat kalau misalkan kita coba untuk menangkap gambar secara cepat aja guys. Kemudian landscape mirip-mirip kamera biasa lah guys, jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian ini ada zoomnya juga sama ya guys, seperti kamera foto biasa ya guys. Hasilnya pun juga cukup baik. Jadi guys, untuk hasil fotonya ya di Vivo ini, gue ngerasa tuh hasilnya itu lebih ke natural guys, jadi nggak terlalu tersaturasi, nggak kayak si Oppo Find X8. Jadi memang gue ngerasa sih masih bagusan di Oppo ya guys untuk hasil kamera, karena di satu sisi kita nggak perlu edit lagi ya saturasinya dan lain-lain, karena memang tampilannya sudah cukup bagus ya. Kalau di Vivo ini lebih di natural ya guys, tapi gue coba untuk di mode zoomnya yang yang ketiga kali dan yang kelima kali itu hasilnya lebih bagus ya guys. Hasil dari tangkapan kameranya ini dari selfie ya guys, selfie-nya juga cukup lebar ya untuk tampilannya. Kemudian untuk selfie juga untuk videonya sudah bisa 4K di 60 fps. Nah, sedangkan untuk yang kamera bisa pindah ke belakang dan depan itu di resolusi 1080 30 fps ataupun di 4K 30 fps seperti itu guys. Jadi memang perpindahannya juga cukup smooth ya, bagus ya guys. Di sini untuk hasil rekamannya juga bagus. Cuman untuk kekurangannya lagi di Vivo ini, waktu awal gue pakai, gue ngerekam video seperti hasil rekamannya itu menjadi kecil gitu guys. Contohnya ada di rekaman di headset TWS review ya, si Sox. Nah, itu hasil perekaman dari suara mic Vivo ini guys. Nah, entah gue belum mengaktifkan yang fitur mengurangi atau yang fokus ke suara, jadi suara gue kecil gitu guys. Nah, tapi gue coba untuk gue restart lagi, terus gue coba ulang gitu ya. Ternyata bisa sih guys. Gue nggak tahu itu kesalahannya di mana untuk perekaman video gue kayak gitu, hasilnya suaranya jadi kecil banget guys. Oke, itu kekurangan dari segi perekaman. Lanjut ke kamera. Perekaman 4K 60 fps. Ini ultra wide nya. Wide angle nya. Ini 2 kali zoom nya. Ini 3 kali zoom. Dan ini 10 kali zoom. Ini perekaman 4K 30 fps. Ini ultra wide nya, wide nya. Ini 2 kali zoom. Ini 3 kali zoom. Dan ini untuk perekaman 10 kali zoom. Kalau untuk stabilisasi sih malah bagus di 4K 60 fps sih menurut saya. Ini
Ini perekaman 1080 60 fps. Ini zoom 2 kalinya. Coba goyang sedikit, stabil. Ini kamera telenya 3 kali zoom. Ini zoom 10 kalinya ya. Ini perekaman video 1080 60 fps. Yuk. Emang waktunya apa Mbak jam 7? Waktunya apa? Masih cat. Teteh. Awasin dulu. Yuk. Bukan teh. Emang waktunya apa Mbak jam 7? Waktunya apa? Masih cat. Teteh. Ya guys. Dan juga untuk dari penggunaan sehari-hari lagi sih nggak terlalu banyak yang jauh banget perbedaan dengan Oppo ya guys, karena kan gue membandingin dengan apa yang gue pakai kemarin ya guys, dengan dari driver gue sebelumnya. Nah jadi memang dari HP-HP brand Cina seperti Oppo, Vivo sudah sangat berbenah ya guys. Memang tapi di Vivo X200 ini kekurangannya menurut gua dari layar ya. Ganti goresnya itu masih kurang bagus menurut gua, bawaan dari ininya pabriknya, jadi cepat kegores dan gampang terkelupas nih guys. Jadi mirip-mirip kayak seri Vivo V40. Kemudian belum ada wireless charging ya, berbeda dengan Oppo yang sudah mensupport wireless charging bahkan sampai 50 watt. Kemudian untuk speaker juga masih bagus, lebih loud lagi suaranya di Oppo. Kemudian untuk hasil kamera juga masih bagusan di Oppo yang saturasi ya, tanpa kita edit lagi sudah bisa kita langsung share ke sosial media. Kemudian sisi genggam juga Oppo menurut gua juga masih oke ya. Kalau Vivo ini harus pakai case dulu ya, supaya lebih enak karena bodinya tipis ya. Kemudian hasil mic-nya ya, hasil perekaman suara juga di Vivo ini masih kerasa kurang, dan bagusnya di Oppo. Oke, sekian dulu guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Please subscribe, like, and share video dari review Vivo X200 ini. Bye.